Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali alhamdulillah dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua dimudahkan untuk mempelajari, mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala fima yata'allaq bil kabair, khususnya yang terkait dengan dosa-dosa besar. Fa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'mal 'azimah, di atas nikmat yang agung ini ya. Karena kalau bukan karunia Allah, tidak mungkin kita akan mampu untuk mendatangi majelis itu. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu mensucikan jiwanya. Kemudahan untuk bisa beribadah adalah kemudahan yang Allah berikan ya, karuniakan sebagai nikmat bagi kita semua. In'aman wa tafaddulan, karena Allah memberikan nikmat kepada kita dan memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dosa besar ke-47 ya. Ta'nu fin nasab, mencela nasab atau garis keturunan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana muamalah kita diatur dalam Islam ya. Muamalah yang juga terkadang di dalamnya ada ibadah, meskipun dalam bab muamalah tetapi bahkan ada ibadah di dalamnya, untuk kita saling menghormati ya, menyayangi, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan muamalah pada manusia. Bahkan as-sabru ala adzahum, bahkan diwajibkan pula untuk sabar atas gangguan mereka ya. Maka di antara hal yang merusak ya, mungkin ya, muamalah kita dengan manusia lainnya adalah bisa jadi ketika at-ta'nu fin nasab, itu mencela nasab. Maka daripada itu Islam menjadikan perkara ini bagian dari dosa besar yang tidak boleh diremehkan. Terjadinya gaduh, kekacauan ya, keributan bisa jadi karena saling mencela nasab, merendahkan nasab orang lain atau meremehkan nasab orang lain ya. Dan ini sebenarnya adalah perkara jahiliyah. Yakni maksudnya di zaman sebelum Islam datang sudah ada orang yang memang sukanya mencela nasab. Perbuatan dosa seperti ini sudah ada sebelum Islam. Isnatani, makanya Nabi mengatakan isnatani huma bin nasi kufur. Ada dua perkara yang di tengah-tengah manusia, yang keduanya adalah kufur. Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, atau anu fin nasab wa niyahatu alal mayyit, mencela nasab dan meratapi mayit. Maka dikatakan oleh Syekh Imam Az-Zahabi di sini di awal, sangat benar ya, jika perbuatan ini jadi mencela nasab itu merupakan kekufuran, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala.
kufur yang menjadikan seorang berarti khalal di dalam agamanya, berkurang ya, keimanannya berkurang, kualitas keimanannya karena perbuatan kufur. Ini kufur yang di sini bukan kufur akbar, kufur asghar. Ya. Andaikan kufur akbar maka harusnya mengeluarkan dari Islam. Karena dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan arba'un min fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah. Al-fakhru bil ahzab, berbangga dengan leluhur, at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan, ya. Kemudian aniyahatu alal mayyit, meratapi mayit, dan yang keempat al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Artinya berarti perbuatan itu tidak sampai menjadikan seorang itu kufur, keluar dari Islam. Makanya Nabi mengatakan ada 4 perkara yang dari umatku perkara jahiliyah yang mereka tidak bisa meninggalkannya. Artinya kalaupun melakukannya tidak sampai menjadikan kufur. Andaikan sampai kufur, Nabi SAW akan mengatakan bahwa hal itu harus ditinggalkan totalitas. La yatrukuhun. Nabi mengatakan tidak bisa meninggalkannya karena memang ada sebagian orang yang awam, enggak ngerti agama, atau mungkin lebih ke bawah kepada perasaannya, atau lebih pada emosinya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga jatuh dalam yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya hawa menjadi pengikut kita, malah kita yang mengikuti hawa, ya kan? Harusnya wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsunya, mampu menahan jiwa atau hawanya. Wanahan nafsu anil hawa, dari melenceng, dari cenderung kepada ammarah bisu, karena inna nafsa la ammaratu bisu, karena jiwa itu selalu mengarahkan kepada keburukan. Termasuk di sini berbangga dengan leluhur atau meremehkan nasab orang lain. Dan yang ada di kesempatan kita hari ini adalah pembahasan tentang mencela nasab orang lain. Mencela nasab yang dikatakan Syekh Utsaimin, yakni sabda beliau at-ta'nu fi nasab, at-ta'nu diartikan mencela. Kenapa? Karena tindakan tersebut adalah bentuk menyakiti secara maknawi. Dan at-ta'an harusnya menikam, artinya menusuk. Secara bahasa artinya menusuk atau menikam. Tapi diartikan mencela artinya karena secara maknawi ketika orang menusuk, ya, secara maknawi adalah maksudnya menikam, mencelaknya, menyakitinya, ya, menyakiti. Hal ini seperti kata ta'un yang menyakiti tubuh manusia. Karena itulah celaan disebut juga dengan at-ta'un, ta'un, dari kata yang sama. Bedanya kalau ta'un, ta'un. At-ta'nu fil ansab. Al-ansab jamak dari nasab, ya, yang maknanya adalah asal usul seorang manusia, baik atau karib kerabatnya, nasabnya ke atas atau nasabnya ke bawah. Di sini bahkan dicontohkan Syekh Utsaimin, mencela nasab itu enggak harus kasar-kasar sekali, ya. Bahkan ketika seorang mengatakan engkau anak tukang samak, ini seolah-olah merendahkan nasabnya orang ini, ya hanya seorang anaknya tukang samak. Atau engkau tukang potong badur, di sini maksudnya tukang sunat, ya, sunat perempuan. Mungkin pekerjaan kala itu seperti itu adalah pekerjaan yang rendahan, ya. Sehingga ketika kemudian menghina orang lain dengan mengatakan kamu hanya sekedar anak tukang sunat, gitu. Kalau sunat sekarang mahal. Ini ya, bahkan bergengsi, maksudnya pekerjaan mulia. Bukan untuk bahkan celaan, ya, bukan untuk bahan celaan. Mungkin zaman dulu yang seperti ini bahan celaan, ya. Jadi kamu siapa? Kamu hanya anak tukang sunat. Tapi zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang mungkin menghina itu bahkan justru ketika
jelas-jelas sesuatu yang dalam status sosial kalau sekarang ya. Mencela nasab itu dengan mengkaitkannya dengan sosialnya. Karena orang rendahan di sini rendahan secara sosial di masyarakat kita. Kamu hanyalah anak maling misalnya, sama juga mencela nasab. Karena falaisa lil insani illa ma sa'a. Bagaimanapun bagi seorang itu tidak akan meraih kecuali apa yang diusahakannya. Artinya apa yang diusahakan dia dengan diusahakan bapaknya beda. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan jiwa itu tidak memikul dosa jiwa lainnya. Kalau anak, meskipun anaknya penjahat misalnya, tapi dia memang anak pondok misalnya ya, saleh, alim, bahkan menjadi ustadz, ya sangat mungkin juga ya, meskipun bapaknya jahat. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tetap berlaku kaidah ini. Ya, suatu jiwa tidak memikul dosa jiwa yang lainnya. Jadi dosa bapaknya tidak dia ditanggung lah. Urusan dia adalah berarti amal dia sendiri, apa yang dia kerjakan. Iqra kitabak. Allah mengatakan bacalah lembaran catatanmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri, amal yang telah kau kerjakan, bukan amal orang lain. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi banyak sekali yang murni kaitannya nggak ada dengan orang lain. Tapi bukan berarti ketika dia alim, soleh orang ya, sekitarnya rusak kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jelas ini juga bisa menjadi dosa baginya. Dosa karena meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apalagi pemimpin keluarga, ya kan? Wa'mur ahlaka bis shalah. Allah mengatakan dan perintahkan keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam terus memerintahkannya. Nahnu la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu la nas'aluka an narzuqaka nafsak, kami tidak minta agar kamu memberikan makan untuk dirimu sendiri, memberi rezeki untuk dirimu sendiri, wala ghairaka, tidak pula agar kamu memberi makan kepada selainmu. Yang Allah inginkan itu agar kamu, agar kita semua, agar manusia, agar kaum muslimin, kepala rumah tangga memerintahkan anak-anaknya, keluarganya salat. Bukan justru fokus mencari nafkah ya. Nahnu la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki darimu. Kami tidak minta agar kamu itu memberi makan kepada anak-anakmu. Ya. Nahnu narzuqukum. Ya, nahnu la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Karena kami yang memberi rezeki kepadamu. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan sebagaimana ayat yang lainnya ya. Wala taqlu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, karena takut makan bersamamu ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian bahkan mereka. Yani di sini kewajiban kita artinya ketika berkaitan dengan yang harus kita tunaikan karena ada hak-hak orang lain, contohnya amar ma'ruf. Nah ini kita bisa kena dosa kalau karena menjadi tanggungan kita. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra itu maksudnya ketika bukan tanggungan kita, bukan di wilayah tanggung jawab kita, maka tentu tidak ada seorang itu memikul dosa orang lain. Tapi dengan sebab kelalaiannya, dengan sebab memang sengaja membiarkannya, pembiaran seperti ini tentu berdosa ya. Mengakibatkan dosa karena berarti dia tidak bertanggung jawab atas yang menjadi tanggungannya, tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi bebannya. Nah, dan setiap orang pasti bertanggung jawab atas dirinya sendiri, minimalnya itu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Nah, pembahasan at-ta'nu 'ala nasab ini pembahasan yang pendek ya. Bahkan di sarahnya saja Syekh Utsaimin lebih ke meratap sebelumnya berarti. Ya,
Jadi ini kita kayaknya mending lanjut ke 48 langsung. Ya. Di antara dosa besar yang lainnya yang ke-48 disebutkan di sini adalah al-baghyu, yaitu bertindak atau berbuat semena-mena. Berbuat semena-mena. Al-baghyu sendiri sebenarnya ada banyak makna dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pindah ke 335. Halaman 335, al-baghyu, dosa besar yang ke-48. 6. Perkara yang kata yang sangat maknanya syarat dengan keburukan adalah al-baghyu ini. Kalimat yang syarat dengan makna keburukan adalah al-baghyu. Karena dia hakikatnya adalah isti'la alal akharin, merasa tinggi atas orang lain. Az-zulmu, ada juga makna di dalamnya terkandung kezaliman, wal istikbar, sombong, ya. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, meremehkan manusia. Ini al-baghyu. Jadi al-baghyu kalimatun qabihah yajtamiu fi man tasafa bihal kibru wal ulu wal i'tida. Kalimat baghyu itu kalimat yang sangat buruk, terkumpul bagi siapa saja yang tersifati di dalamnya, yang ada kesombongan, yang ada merasa tinggi, dan juga bertindak zalim atau semena-mena, ya. Fahuwa isti'la bi ghairi haq, dia adalah merasa tinggi, melampaui batas tanpa kebenaran, atau tidak mengindahkan kebenaran, ya. Bi ghairi haq diartikan apa? Tidak mengindahkan kebenaran. Wa mujawazatun nafs, yang namanya baghyu atau semena-mena itu mujawazatun nafsi qadraha, satu jiwa yang melampaui batas kemampuannya, ya. Dan ini terkadang efeknya adalah menyakiti orang lain. Jadi baghyu itu bisa kepada dirinya sendiri, dan baghyu juga bahkan berlaku sampai pada semena-mena kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an mengatakan kata-kata al-baghyu ini. Ya, qul inna ma harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq. Contohnya, ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan fawahish, perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tersembunyi atau yang nampak atau yang tersembunyi. Wal ism, dosa. Wal baghya, dan perbuatan semena-mena. Bighairil haq, tanpa mengindahkan kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan berbuat syirik pada Allah yang tidak Allah pernah turunkan keterangan sebelumnya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan kalian mengatakan tentang Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi di sini ada kata baghyu, ada kata fawahish. Padahal kata baghyu juga diartikan fawahish. Jadi beda-beda sendiri tergantung konteks kalimat. Padahal fawahish itu perbuatan keji, dan di antara adalah perbuatan keji itu adalah zina. Tapi juga baghyu itu juga termasuk bisa kadang menjadi kata untuk penggunaan kata zina. Bagaimana Nabi SAW mengharamkan 3 hal. Di antara yang disebutkan Nabi oleh Nabi yang diharamkan adalah mahrul baghi. Mahrul baghi, maharnya pelacur. Baghi itu perbuatan zina. Jadi Allah kata Nabi, Allah mengharamkan hasil pelacuran, hasil orang menjualkan dirinya, ya. Jadi kalau sekarang disebutnya apa itu? PSK itu apa? Pekerja sekuensial. Nah, seolah-olah itu adalah pekerjaan yang diperbolehkan, padahal bukan pekerjaan yang dibolehkan, ya. Tapi memang sudah sejak zaman sebelum, ya, ini jahiliyah, bahkan mungkin sebelum Nabi diutus, sebelum zamannya nabi-nabi yang sebelumnya juga ada istilahnya begitu. Makanya ada dikatakan oleh Nabi yang diharamkan oleh Allah adalah hasil
hasil yang diperoleh dari maharul bagi, yaitu hasil zina atau uang. Nah, ya. Nah, jadi kata bagyu kadang memang digunakan untuk itu ya. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran makanya. Kadang digunakan untuk kata zalim. Bagyu itu artinya zalim. Dan mungkin ini yang di dalam ayat ini ya, melampaui batas. Di dalil yang pertama maksudnya yang disebutkan oleh Al-Imam Dhahabi, Allah Ta'ala berfirman, innamas sabilu alal ladzina yadlimunan nas. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, fil ardi wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Atau bagyu di sini lebih tepatnya berarti penyempurna kezaliman, atau di sini mujawazatul had, melampaui batas ya. Bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim, maka orang-orang seperti ini adalah baginya adab yang pedih. Coba bandingkan dengan ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Berarti al-baghyu di ayat ini beda lagi ya. Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan dan mendatangi kerabat, maksudnya berbuat baik pada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, Allah melarang perbuatan keji, wal munkar wal baghi. Berarti semakna dengan yang ini, semena-mena ya. Melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Serupa dengan sabda Nabi SAW, innallaha auha ilayya an tawadda'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati maksudnya. Tawadu. Ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi derajat naik bukan karena seorang itu justru sombong, enggak. Ketika seorang mau merendahkan hatinya, maka justru dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Jadi tawadu yang jujur ya, bukan tawadu yang palsu. Ada juga orang-orang tawadu tapi palsu. Ya, seperti dalam sebuah rapat misalkan, saya mau orang bodoh gini-gini. Dia merendah dirinya untuk mengangkat dirinya. Merendah untuk mengangkat dirinya. Maka yang seperti ini palsu. Bukan tawadu yang sesungguhnya. Tawadu akhlak mulia, makanya tidak mungkin muncul kecuali orang-orang yang mulia. Yang memang terbiasa dengan membiasakan dirinya dengan tawadu. Bukan dibuat-buat ya, tidak bisa. Dibuat-buat akan nampak aslinya juga kalau memang dibuat-buat. Nah, dan Allah mewahyukan di sini kepada Nabi SAW agar kalian, jadi para sahabat kaum mukminin termasuk juga semuanya kita umatnya, agar bersikap tawadu. Agar apa? Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang yang berbuat aniaya terhadap orang lain. Karena betapa banyak orang yang menjahati orang lain, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, sebabnya adalah sombong, tidak mengalah, tidak tawadu, tidak mau menghormati hak orang lain. Maka yang terjadi adalah al-baghyu, semena-mena akhirnya ya. Dan alasan diperintahkan tawadu adalah ini, hatta la yabghi ahadun ala ahadin, agar seorang tidak menyakiti atau berbuat semena-mena, mendolimi orang lain atas yang lainnya. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Alasan yang kedua disebutkan oleh Nabi agar seorang tidak menyombongkan diri atas orang lain atau berbangga atas dirinya atas orang lain. Membanggakan dirinya atas orang lain. Ini sombong. Ya. Agar tidak terjadi demikian ya. Dan dosa-dosa seperti ini, baghyu seperti ini tentu mendatangkan azab. Nah, dan seperti yang kita katakan tadi, baghyu
berbuat semena-mena bisa terjadi orang atas dirinya sendiri. Al-baghyu yakunu ala nafsih wa yakunu ala ghairih. Bisa terjadi atas dirinya sendiri dan atas orang lain. Dan meskipun atas dirinya sendiri tetap konsekuensinya adab. Ya. Konsekuensinya adalah azab. Nah, dan termasuk baghyu juga adalah, dan ini yang paling parah mungkin ya, yang paling buruk, yaitu ketika seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongnya dengan syarat dia nanti akan bertobat setelahnya. Dia berjanji kepada Allah akan kembali kepadanya, tapi begitu dikabulkan permintaannya, dia tidak kembali. Dia tidak jadi taubat. Bahkan makin melampaui batas. Yang seperti ini disebut baghyu, melampaui batas. Ya. Berbuat semena-mena. Ya. Allah mengatakan falamma anjahum idahum yabghun. Ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka kembali berbuat yabghun. Yabghuna minal ardi, yabghuna fil ardi bighairi haq. Mereka berbuat semena-mena kembali di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Maka ini termasuk salah satu jenis baghyu yang paling buruk ya, dan bahkan paling madarat atas manusia itu sendiri, baik di dunianya atau di akhiratnya. Ya. Allah juga mengatakan ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya tindakan semena-mena kalian itu ya atas diri kalian sendiri, akan menimpa kalian sendiri. Keburukannya akan menimpa kalian sendiri. Nah, ya. Ini baghyu ala nafsihi, ya. Seorang mendolimi dirinya, berbuat semena-mena atas dirinya sendiri. Yaitu ketika berjanji kepada Allah untuk kembali, untuk taubat, tapi sejatinya tidak taubat. Meminta kepada Allah agar mengabulkan doa-doanya dengan nanti dia akan kembali serius dalam beribadah, tapi nyatanya tidak ya. Maka dia telah sehakikatnya bukan mendolimi Allah. Allah tidak pernah didolim. Dan tidak akan mungkin ada siapa yang pun mampu mendolimi Allah. Hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri, bertindak semena-mena pada dirinya sendiri, menyakiti sendirinya. Adapun kepada orang lain, maksudnya yang efeknya sampai kepada orang lain, ya ini disebut dengan zalim. Yang disebut dengan zalim. Ya, atau bersikap sombong kepada mereka berarti, dan sampai bahkan keburukannya terkadang menjadi pendorong seorang untuk merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain. Ya, ini baghyu. Dan baghyu yang seperti ini seperti baghyunya Qarun ya. Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Allah menyebutnya fabagha alaihim. Jadi Allah yang mengatakan kalimat baghiyun ini disebutkan juga kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah kaumnya Nabi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa. Jadi hidup di zaman Nabi Musa. Fabagha alaihim, tapi dia berbuat semena-mena atas mereka. Ya. Disebutkan termasuk yang dilakukan oleh Qarun ini ada beberapa hal ya, tindak kejahatannya, menghalang-halangi orang beriman kepada Musa. Fabagha alaihim termasuk, makanya menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Nabi Musa, membenarkan syariat Nabi Musa, itu dihalang-halangi. Berarti kalau bahasa kita, ada orang-orang yang kadang memang menggelontorkan dananya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi termasuk yang dilakukan Qarun itu seperti itu. Kejahatan-kejahatannya adalah memang menjadi pengokoh kebatilan ya, yang mengokohkan kebatilan dan menghancurkan kebenaran, menghalang-halangi manusia dari al-haq. Nah,
Allah mengatakan inna Qarun kana min qaumi Musa fa bagha alaihim. Dan Allah menasihati, atau Qarun pun sudah dinasihati, dikatakan padanya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ardi, janganlah kamu berbuat semena-mena kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi begitulah ya, Qarun tidak berhenti dari semena-menanya, tidak berhenti dari berbuat kerusakannya. Bahkan diantaranya bagyunya Qarun kepada dirinya apa? Menisbatkan nikmat Allah kepada dirinya sendiri. Seperti yang sudah kita ulang-ulang. Di antara kufur nikmat adalah menisbatkan nikmat kepada diri kita sendiri juga. Innama utitul, sebagaimana perkataan Qarun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi perbendaharaan kekayaan itu karena keilmuan yang aku miliki, kecerdasan yang aku miliki ini. Ya. Berarti dengan itu dia telah bagyu kepada dirinya dan juga bagyu kepada orang lain ternyata, ya. Jadi yang mungkin selama ini kita tahu, dia bagyunya kepada diri sendiri saja, yaitu dengan kata-katanya ini. Tapi ternyata juga ada ayat lain, inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim. Allah dengan jelas menyebut bagha alaihim, atas mereka, berbuat zalim kepada mereka, Bani Israel, kepada mereka manusia di zaman itu. Ya kan? Apa bagyunya? Yaitu diantaranya, ya, menghalang-halangi Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Musa. Ini diantara al-baghyu, menolak kebenaran termasuk, ya. Nah. Di dalam beberapa athar, kata Imam Zahabi, atau keterangan selain daripada hadis, ya, yang disebutkan, athar itu semacam riwayat, ya, tapi bukan hadis. Bukan perkataan sahabat, perkataan tabi'in, itu athar. Atau ada juga para ulama yang mengatakan hadis juga termasuk athar. Nah, ini lebih umum lagi. Hadis termasuk athar. Makanya ahlu sunnah juga diistilahkan dengan ahlul athar. Ahlul athar. Makanya al-athari. Ya, jadi pengikut athar. Jadi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada asar-asar Rasulullah SAW, asar-asar sahabat, makanya al-athari. Jadi sama dengan as-salafi, sama dengan as-sunni, sama sebenarnya. Itu nama lain saja. Nama lain dari pengikut sunnah adalah as-sunni atau as-salafi atau al-athari, atau yang lainnya, ya. Tapi yang masyhur ini biasanya ahlul hadis, ahlul asar, ahlus sunnati wal jamaah, at-ta'ifatul mansurah. Karena Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan terus senantiasa ada segolongan dari umatku, ya, yang tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka siapapun orang-orang yang mencelaknya. Enggak peduli dengan omongan orang, dia terus menjalankan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Itu yang yang dijanjikan oleh Nabi. Itu yang dikatakan oleh Nabi, terus akan ada umatku yang seperti ini. Ya, makanya ahlu sunnah itu sedikit. Nggak mungkin ahlu sunnah itu banyak. Nggak mungkin ta'ifatul mansurah itu banyak. Ta'ifah mansurah sedikit. Maksudnya ahlu sunnah itu sedikit, ya. Kalau banyak berarti memang sangat bertentangan dengan dohir hadis ini. Karena dohir hadis ini menunjukkan sangat sedikit golongan ahlu sunnah itu. La tazalu ta'ifatu min, akan terus senantiasa ada segolongan saja tuh, segolongan saja dari umatku. Zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran. Mereka tegak di atas kebenaran.
membela kebenaran, menyuarakan kebenaran, ya, mendakwahkan kebenaran. Kebenaran itu yang sesuai dengan sunnah, itu kebenaran. Kebenaran bukan karena jumlah, kebenaran bukan karena banyak pengikutnya, tidak. Tapi kebenaran itu ma wafaqal sunnah, ma wafaqa sunnah. Apa saja yang sesuai dengan sunnah, itulah kebenaran. Sunnah jadi thariqatun Nabi, jalannya Nabi, baik ucapan, perbuatan, ataupun yang ditinggalkan, ataupun bahkan akhlak Nabi SAW, atau bahkan ciri fisik Nabi, sunnah. Ya. Termasuk bahkan i'tiqad yang kadang sering dilupakan adalah keyakinan Nabi SAW, itu termasuk sunnah. Akan ada terus golongan dari umatku, kata Nabi, yang di atas kebenaran, menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka, yang merendahkan mereka, sekalipun tidak akan membahayakan. Tidak membahayakan berarti karena mereka tidak menggubrisnya, mereka tenang, tegar di atas sunnah. Ya. Berarti kalau bicara tentang perangai, akhlak, karakter ahlu sunnah ini, ya berusaha bahkan seoptimal mungkin menjauhi yang namanya bagyu ini, tidak semena-mena, ya. Karena dia justru berusaha menampakkan kebenaran. Bagaimana mungkin orang yang berusaha menampakkan kebenaran justru dia bagyu, yaitu berbuat zalim, semena-mena, merasa tinggi atas orang lain? Tidak. Karena menampakkan kebenaran tidak harus meremehkan orang lain, ya. Dan tidak menggubris omongan orang lain tidak mesti merendahkan mereka, ya kan? Tapi artinya hatinya fokus untuk menyampaikan kebenaran, fokus untuk menghadirkan kebenaran, memahamkan kebenaran kepada umat, tidak menggubris kata-kata busuk, kata-kata buruk, kata-kata jahat yang menghujatnya, yang mengatakan tentangnya. Karena dia hanya mencari ridha Allah, dia hanya mencari sanjungan Allah, dia hanya mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. La yadurruhum man khadalahum, makanya tidak membahayakan mereka, ya, siapapun yang mendolimi, siapapun yang merendahkannya. Nah, disebutkan dalam asar tadi, kata Imam Dhahabi, lau bagha jabalun ala jabalin la ja'ala Allahu al-baghi minhuma dukka au dakka, ya. Kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lainnya, niscaya Allah akan menjadikan gunung yang semena-mena tadi menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Atau diartikan, ya, andaikan sebuah gunung itu berbuat semena-mena atas gunung yang lainnya, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi dakka, bergoncang, sehingga runtuh apa yang ada di atasnya, runtuh apa yang ada di dalamnya, bahkan memuntahkan apa yang di dalamnya karena bergoncang, gempa, ya. Dakka, ya, dakka. Ini andaikan gunung dengan gunung yang lainnya, ya. Dan makanya banyak terjadi pula kesalahan, ya, pembunuhan, kerusakan ditimbulkan karena bagyu ini, ya, semena-mena. Tidak memperhatikan hak orang lain, tidak menghormati hak orang lain, tidak tahu akibatnya, tidak ada rasa takut. Ini timbul bagyu. Nabi SAW juga bersabda, ma min danbin ajdar an yu'ajjilallah ta'ala li sahibil uqubah fid dunya ma yadakhiruhu Allah lahu fil akhirah, mislul bagyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah akan percepat hukumannya di dunia dan hukuman yang Allah akan siapkan pula kelak di kiamat. Jadi double dosa, ya. Di samping disegerakan hukumannya di dunia, juga dosanya itu masih Allah simpan untuk jadi hukuman di akhirat, maksud gitu, ya. Jadi double hukuman. Disegerakan hukumannya di dunia, apakah sudah dimaafkan? Belum tentu. Bisa jadi sebagaimana makna dhahir di sini, masih juga ada yang disimpankan untuk nanti diadab di akhirat. Tidak ada dosa yang akan Allah percepat hukumannya di dunia, dan bersamaan pula ada hukuman Allah siapkan kelak di akhirat untuk pelakunya ini, selain daripada dosa perbuatan bagyu atau aniaya, semena-mena. Dan yang kedua, qati'atir rahim, memutus hubungan silaturahim atau kerabatan. Ini saking besarnya al-bagyu, ya. Makanya dia disegerakan hukumannya di dunia
Di samping itu disimpankan juga dosa atau hukuman dosanya di akhirat. Dan perbuatan semena-mena perbuatan yang haram, ya, bagaimana dikatakan oleh tadi Imam Dhahabi, dalil yang disebutkan di awal, ya, innamas sabil 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum adzabun alim. Ada adab alim, ada ancaman apa? Adzabun alim. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan kata sabil ini artinya apa? Cercaan dan hinaan untuk orang-orang yang menzalimi orang lain. Atau kata sabil di dalam ayat tersebut adalah cercaan dan hinaan untuk orang-orang yang menzalimi orang lain, menzalimi harta, kehormatan, fisik atau keluarga orang lain. Innamas sabilu, sesungguhnya sabil, kesalahan itu, cercaan itu, hinaan itu adalah untuk orang-orang yang yadlimunan nas, alal ladzina yadlimunan nas. Jadi kalau digunakan kata-kata yang digunakan oleh Syekh Utsaimin dalam menafsiri sabil itu, langsung dibahasakan ke sininya, berarti diartikannya innamas sabil, yang namanya hinaan dan cercaan itu adalah halal ladzina yadlimunan nas, berlaku bagi orang-orang yang mendolimi manusia. Yang kedua, wa yabghuna fil ardi bighairi haqq, dan berlaku kepada orang-orang yang melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim. Ya, maka mereka itu orang-orang yang adabnya pedih. Dan mereka orang-orang yang akan menerima dosanya karena telah melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa mengindahkan kebenaran, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Karena sikap melampaui batas di sini ditambahi dengan kata bighairi haq, ya, padahal tentu yang namanya melampaui batas nggak ada yang di atas hak, ya. Tapi kenapa ditambahi bighairi haq, ya? Dikatakan Syekh Utsaimin ini bagus nih. Sikap melampaui batas di sisi kata tanpa hak, padahal sikap melampaui batas pasti semakna dengan bighairi hak, pasti tanpa hak. Enggak ada yang benar maksudnya. Enggak ada tindakan semena-mena itu di atas kebenaran, kan gitu ya. Semua sikap melampaui batas sebenarnya dilakukan bighairi hak, tanpa hak atau tanpa alasan yang dibenarkan. Tapi kata tambahan di dalam ayat ini bukan berarti bertentangan. Sebaliknya, kata tambahan tersebut sebagai penjelas kenyataan yang ada. Ini fungsinya, ya. Kita memahami tafsir Al-Quran dari ulama-ulama kita yang memahami, ya, tafsir ayat Al-Quran, ya. Jadi tambahan kata bighairi haknya ini bukan bertentangan, justru sebaliknya, ya. Kata tambahan di sini sebagai penjelas realita yang ada, yaitu bahwa semua perbuatan yang melampaui batas tidak ada yang memiliki alasan yang dibenarkan, ya, makanya dikuatkan, maksudnya itu hanya takkid saja, menguatkan bighairi haq, karena sesungguhnya yang namanya al-baghyu istilahnya nggak mungkin di atas kebenaran, pasti bighairi haq, ya. Jadi semacam penekanan, ya, penekanan agar orang tidak salah. Ada menganggap baghyu itu yang dibenarkan. Dan ayat yang seperti ini banyak tercantum dalam Al-Quran. Ada tambahan sebagai penjelas keadaan sebenarnya dan tidak keluar dari makna dan atau tujuannya. Contoh lain ayat, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba lihat, ya, ini termasuk belajar tafsir ini. Belajar kaidah-kaidah, ya. Agar kita mengerti kenapa maksudnya ayat ini seperti ini. Kenapa harus tambah bighairi haq? Tanpa bighairi haq kan sudah cukup seharusnya. Ini dia maknanya. Dari ayat di atas seperti ya ayyuhan nas ini, ubudu rabbakum dan seterusnya, bukan berarti bahwa Tuhan yang tidak menciptakan kita, maksudnya bukan berarti ada Tuhan yang lain, ya. Ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang tidak menciptakan kita, kan gitu ya, seolah-olah gitu, ya.
ada Tuhan yang tidak menciptakan kita dan ada Tuhan yang telah menciptakan kita, seolah-olah gitu. Tidak, bukan begitu maknanya. Sebaliknya ayat ini merupakan penjelas keadaan yang sebenarnya, bahwa hanya Allah lah Tuhan yang telah menciptakan kita, ya. Dan bahkan memberi rizki. Maka Allah pun menjelaskan di sini bahwa orang yang zalim dan orang yang melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan akan menerima dosa. Jadi kembali ke ayat tadi, ya, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Ada katakan bighairil haq. Jadi maksud bighairil haq tadi, Allah menerangkan, ya, bahwa maka Allah pun menjelaskan bahwa orang-orang zalim yang melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar akan menerima dosanya. Baik. Ini satu contoh, ya, kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa harus kata bighairil haq? Berbeda lagi dengan bighairil haq dalam konteks ayat lain, contohnya al-nafsul lati haramallahu illa nafsul lati illa bil haq, ya. Tapi bukan bighairil haq, tapi illa bil haq. Ada lagi, ya. Tidak boleh membunuh jiwa, wala taqtulu nafsal lati haramallah, dan janganlah kamu membunuh jiwa dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haq. Beda lagi itu maknanya, kecuali yang dibolehkan. Justru bil haq di sini yang dibenarkan, ya. Kamu jangan membunuh jiwa, asalnya berarti membunuh jiwa itu haram. Illa bil haq, kecuali yang telah diizinkan, kecuali yang telah dibenarkan alasannya, ada alasan yang hak. Asalnya yang diharamkan, ya semua orang muslim itu semuanya haram dibunuh. Orang kafir apa saja yang haram dibunuh? Kafir musta'min, yang ada perjanjian, kafir mu'ahad, ya, atau kafir zimmi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin di negeri Islam, ya. Adapun kafir harbi yang sedang memerangi kaum muslimin, maka boleh dibunuh dalam peperangan tentunya, ya, bukan di luar peperangan. Kafir harbi itu asalnya haram semua berarti ya, bahkan munafik haram asalnya dibunuh. Tidak ada alasan yang dibenarkan membunuh munafik. Bahkan Nabi mengatakan, yakhafu an yaqula al-arab anna Muhammadan qatal ashabah. Dikhawatirkan akan dikatakan oleh orang-orang Arab bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri, ya. Itu kalau membunuh orang munafik, ditakutkan akan muncul tuduhan, ya, omongan yang tidak benar di luar sana bahwa Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Kalau sahabatnya sendiri dibunuh, apalagi orang lain. Makanya tidak dibunuh orang-orang munafik, dibiarkan, ya, sampai Allah yang menghukumnya sendiri mungkin. Bahkan banyak dari mereka selamat mungkin sampai mati, kecuali matinya tidak disolati. Itu aja, ya. Mereka masih berdampingan bersama Rasulullah, berdampingan bersama para sahabat. Di antara sahabat bukan juga tidak saling mencurigai, tidak ada istilah begitu, tidak. Padahal orang-orang munafik jelas-jelas suka ngompori, ya, membuat onar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Nah, kalau tadi kalimat bil haq, kecuali dengan kebenaran, memang semua jiwa asalnya haram dibunuh, tapi ada yang dibolehkan. Kapan? Az-zani al-muhsan, az-zani as-sayyibu bizani. Seorang yang berzina tapi sudah muhsan, sudah menikah, maka dibunuh dengan cara apa? Dirajam. Siapa yang memutuskan? Hakim, ya. Bukan semua orang boleh, tapi, ya. Atau orang yang bunuh dengan bunuh qisas. Nah, itu diantaranya bil haq tadi, dengan kebenaran. Atau atas nama kebenaran istilahnya, ya. Nah, kembali ke perkataan Imam Dhahabi, Abu Aun berkata dari Amr bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman berkata bahwa Ibnu Mas'ud berkata, Malik Ar-Rahawi pernah bertanya, wahai Rasulullah, aku telah menyerahkan beberapa ekor unta seperti yang telah engkau lihat, dan aku tidak suka apabila ada seorang yang melebihiku. Aku tidak suka apabila ada seorang yang melebihiku, walau dengan sebuah tali sendal. Ya.
apakah perbuatan ini termasuk semena-mena? Nah, jadi dia bertanya ya kepada Nabi SAW, minta penjelasan. Kalau saya menyumbangkan suatu sumbangan, di sini langsung onta ya dikatakan, ngasih onta, tapi saya nggak mau disaingi sama orang lain nih. Kalau ada yang menyaingi saya, ini tidak mau disaingi, walaupun hanya tambahannya tali sendal tadi. Apakah yang seperti ini termasuk zalim atau bagyu, semena-mena, ya, melampaui batas? Beliau menjawab, laisa dzalika minal bagyi. Hal yang seperti ini, perbuatanmu ini tidak termasuk perbuatan bagyu atau semena-mena. Walakinal bagyu batarul haq. Tapi bagyu itu kalau disertai dengan menolak kebenaran, atau qala safhul haq, atau dengan kata lain Nabi merendahkan kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Berarti bagyu itu kalau disertai dengan kesombongan ya. Karena sombong itu artinya batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, orang lain. Nah, itu sombong. Ya kamu cuma kambing, saya onta, ya itu berarti jelas bagyu. Kalau dia kan cuma ingin agar orang lain tidak lebih dari dia gitu, itu tidak termasuk bagyu. Nabi tidak mengatakan bagyu. Dia pengen unggul dalam amalannya, maksudnya gitu ya, paling unggul, tidak ada yang menyainginya. Nabi mengatakan yang demikian bukan semena-mena. Semena-mena kalau disertai dengan kesombongan. Jadi kamu beramal tapi meremehkan amal orang lain. Kamu beramal tapi meremehkan orang lain. Nah itu jelas bagyu. Ya. Jadi maknanya seperti itu. Makna hadis Nabi SAW ya nampak seperti itu, bahwa ketika kamu melakukan suatu kebaikan dan kebaikan yang kamu amalkan itu dibangga-banggakan, sementara amal orang lain kamu rendahkan, itu semena-mena berarti. Ya. Jadi semena-mena nggak mesti dengan menindas, maksudnya kejahatan perbuatan saja, tapi menindas seperti bullying termasuk semena-mena ya. Ya. Kamu siapa? Saya orang ningrat, saya orang keturunan keraton. Kamu siapa? Kan kadang seperti itu. Akhirnya bagyu muncul. Ya. Apa istilahnya? Semena-mena ya. Karena orang yang apalagi nggak menjawab yang dibully, tambah. Semena-menanya tambah. Biasanya kadang memang timbulnya, jadi bukan berarti faktor penentu, tidak ya. Tapi kadang menjadi faktor tambahannya itu. Tambahan bullying makin laris manis tuh orang yang dibully diem. Anak-anak kita perlu diajari lawan. Boleh nggak nih dalam pendidikan? Nyatanya begitu lawan tuh dia yang bully tadi lari, laporan gurunya, Bu saya dipukul. Baru antum jawab, karena dia bully saya dulu, maka saya pukul. Wah, harus tegas. Ya. Kalau kita anaknya langsung lari biasanya nggak mungkin ya. Biasanya orang-orang dibully nggak mungkin lari malah. Ibu saya dipukul. Nah, yang bully ini malah yang laporan biasanya. Karena orang-orang hebat tuh biasanya dibully pun tenang. Tapi memang sudah batas yang melampaui batas sekarang ini. Ya, bullying ini memang sudah semena-mena sekali. Membunuh jiwa sampai kadang, membuat orangnya bunuh diri. Dan ini nyata kadang bukan hanya di sekolah umum ya, sekolah Islam pun, atau bahkan bisa dikatakan pesantren, bullying sudah mengerikan. Mungkin karena bawaan kita orang Indonesia itu biasa candaan ya. Tapi candaannya kadang nyampe berlebihan. Dan menganggapnya merendahkan orang itu biasa, enggak masalah. Menindas hak orang lain itu bukan masalah. Berarti memang mental kolonialnya masih ya. Suka menindas ya yang lemah. Nauzubillah min dzalik. Kata Imam Dhahabi, Allah telah membenamkan Qarun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Dua alasan ya. Tadi sudah disebutkan ya, bagaimana Qarun. Karena pertama dia semena-mena atas dirinya, bahkan juga semena-mena terhadap orang lain.
laqad bagha inna qaruna min qaumi Musa wa bagha alaihim. Jadi bago yang dimaksud di pembahasan kita ini lebih makna kemana? Semena-mena ya. Karena al-baghyu ada beberapa macam maknanya. Ada juga maksiat. Ada juga hasad. Bisa juga maknanya hasad. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Tidak ada orang-orang musyrik itu bercerai-berai kecuali karena setelah datang ilmu, keterangan kepada mereka. Kenapa mereka bercerai-berai? Padahal setelah datang ilmu pada mereka, setelah datang Nabi dan Rasul menerangkan kepada mereka, baghyan bainahum. Karena hasad di antara mereka. Ya. Wa ma tafarraqal musyrikuuna billah fi adyanihim fasaru syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma ja'ahumul ilm wa qamatil hujjah 'alaihim wa ma hamalahum 'ala dzalik illa hasadan bainahum. Jadi orang-orang musyrik pun bercerai-berai, pecah kelompok-kelompok gitu ya, menjadi ahzab-ahzab, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Dan padahal ilmu telah datang pada mereka, hujah juga telah tegak atas mereka. Tidak lain membawanya itu semua kecuali hasad di antara mereka. Baghyu di antara mereka. Baghyu bisa diartikan hasad juga ya. Karena hasad itu orang yang baghyu, artinya orang yang semena-mena juga sebenarnya. Berbuat zalim pada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Berikutnya, bukan kepada makhluk bukan ke manusia saja, baghyu kepada hewan pun dilarang ya. Udzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang diadab di mana maksudnya? Di neraka. Fi hirratin, karena sebab seekor kucing. Sajanatha hatta matat. Ia telah mengurungnya sampai mati. Harusnya kalau memang memelihara kucing ya kan pilihannya antara kalau dikurung berarti diberi makan. Kalau nggak ngasih makan harusnya lepasin aja biar dia makan cari sendiri. Itu aja pilihannya harusnya. Kalau memang niat memelihara dengan cara dirawat dikurung, mungkin kucing antik, kucing bagus ya, maka ya harus dikasih makan, haknya diberikan. Kalau tidak maka lepaskan biar dia makan sendiri. Ini kata Nabi. Ya. Fadhahalat fihan nar, maka dia masuk dengan sebab itu masuk neraka ya. Dia tidak memberinya makan dan tidak la hiya at'amatha, tidak memberinya makan, wasaqata, tidak pula memberinya minum. Habasatha. Ya. Ketika dia mengurungnya dia tidak memberinya makan, tidak pula memberinya minum. Wala hiya tarakatha, tidak pula membiarkan agar makan sendiri. Ta'kulu min khashasil ard, agar mencari makanan bumi, maksudnya serangga atau yang lainnya, tikus dan seterusnya. Bahkan cicak juga doyan dia. Kalau dilepas dia makan apa aja, cicak, belalang juga terbang dihajar sama dia. Itu kucing. Tapi kalau rumput. Rumput apa tuh Pak yang disukaannya kucing? Itu bikin mabuk nggak itu? Jadi Imam Dhahabi memasukkan hadis ini dalam bab ini berarti ingin mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita yang membaca kitab beliau bahwa termasuk kezaliman adalah termasuk baghyu atau semena-mena adalah kepada hewan. Ya. Hewan-hewan yang kita sukai dan kita pelihara maka seharusnya dipenuhi hak-haknya ya. Bahkan para ulama mengatakan seharusnya pasangannya juga diberikan ya, tidak boleh tidak diberikan pasangannya.
Sekarang muncul tuh baru. Bahkan dihilangkan birahinya, disterilkan katanya. Ya. Apakah ini dibenarkan? Butuh fatwa. Silakan tanyakan ke ulama. Kalau boleh maka bisa dilakukan. Kalau tidak maka justru pelanggaran ya. Hati-hati. Jangan hanya ikut tren. Jangan hanya ikut tren atau apa yang biasa dilakukan oleh manusia. Lihat, harus dipelajari ilmunya. Karena ini hak dia sebagai makhluk. Karena secara umum biasanya para ulama ketika menerangkan tentang melihara hewan, hendaknya juga pasangannya diberikan. Jangan seekor burung sendirian, berikan pasangannya ya. Burung dara misalkan, berikan pasangannya ya. Nah itu seharusnya, tidak boleh satu saja ya. Termasuk bagyu kepada hewan adalah ketika menjadikannya sebagai sasaran tembak. Jahat sekali ya. Dipasang burung-burung misalkan jadi sasaran tembak. Dimakan mah enggak. Kalau berburu kan beda. Memang untuk dimakan gitu ya. Kita misalkan berburu apa, kemudian setelahnya hewannya kita makan. Karena memang untuk makanan. Tapi kalau sasaran tembak berarti enggak. Ya. Hanya untuk ditembak, mati biarin. Maka Rasul melarang ini. La'ana Rasulullah, kata Ibnu Umar ya. Ini memang perkataan Ibnu Umar tapi bisa jadi marfu. La'ana Rasulullah, kata Ibnu Umar, la'ana Rasulullah melaknat man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Siapa saja yang menjadikan benda bernyawa sebagai sasaran panahan atau tembak. Ya. Objek panahan. Karena sebagaimana dia juga makhluk seperti kita, dia punya rasa takut. Kalau mau ditembak takut dia juga. Mau dibunuh soalnya takut. Bagaimana dalam menyembelih tidak boleh mengasah pedang atau goloknya di hadapan sesembelihan, demikian harusnya sasaran tembak juga tidak boleh. Kenapa? Karena berarti menyakiti perasaannya dia. Mau dibunuh, dia mati, mau dimatikan. Ketika berburu kan tanpa sepengetahuannya, ya enggak? Beda sangat jauh. Antara menjadikan sasaran tembak dengan berburu. Karena berburu itu kita sambil dia enggak ngerti akan dibunuh sama kita. Ya. Tapi kalau menjadikan sasaran tembak, dia sadar bahwa dia akan dibunuh sama kita. Akan dikorbankan. Bukan untuk korban beneran, tapi hilang nyawa saja. Jadi menyakiti ya. Dalam Islam dilarang. Masya Allah, jikalau perasaan hewan saja tidak boleh disakiti, apalagi perasaan manusia, istrimu maksudnya. Jangan tega-teganya ya. Wala tuqabbi halal wajh. Nabi mengatakan jangan memburukan mukanya, maksudnya menyebutkan mukanya buruk, jelek. Dan jangan menampar. Banyak larangan dari Nabi SAW ya, tentang hal ini. Wala tadribul wajh, tidak boleh memukul wajah. Wajah itu sensitif, bisa bengkok nih rahang. Mengok nggak balik lagi. Iya Pak, udah nggak balik lagi, cantiknya hilang. Ngomongnya mengok ya Pak Dokter. Gimana? Makanya dilarang. Baik, la'ana Rasulullah man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan ya, menjadikan sasaran tembak itu tidak boleh meskipun hewan ya. Maka ada larangan termasuk membunuh juga seperti burung emprit karena dia nggak bisa dimakan sebenarnya. Dimakan apanya? Dipelihara banyak, tapi kalau jadi sasaran atau memanahnya buat apa? Kecil nggak ada. Ya. Abu Mas'ud berkata, "Kuntu adribu gulaman li bisaut, fa sami'tu sautan min khalfi i'lam Abu Mas'ud, falam afham saut binal ghadab." Aku dulu pernah memukul budak milikku dengan cambuk, kata Abu Mas'ud. Lalu aku mendengar suara dari belakangku. Suaranya tadi mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Ya, aku tidak mendengar atau tidak mengetahui suara itu karena aku sedang marah ya, minal ghadab, tidak perhatian di sini. Aku tidak memahami suara itu karena aku sedang marah. Qal falamma dana minni idhuwa Rasulullah. Ketika orang tersebut semakin mendekatiku, ternyata
Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahidah wa yaqul. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya, innallaha aqdar 'alaika minka 'alaih. Sesungguhnya Allah lebih berkuasa terhadap dirimu daripada kekuasaanmu terhadapnya. Ya, Allah lebih kuasa terhadap dirimu daripada kamu atas budakmu tadi, ya. Faqultu la adribu li mamlukan ba'dahu. Maka semenjak itu kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah memukul lagi budak milikku, ya. Jadi ditegur oleh Rasulullah. Meskipun budak itu milik kita totalitas, ya, mau disuruh apapun dia harus mau, harus taat. Bukan berarti kemudian main pukul, main apa. Ini budak, ya. Budak itu yang nilainya nggak ada sama sekali. Bukan hur. Kita semua itu hur, yang merdeka, ahrar. Kita semua orang-orang yang merdeka, bukan budak. Kalau budak dijual belikan bebas. Dia dipekerjakan pun hasilnya untuk kita. Makanya ada riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah makan jadi tiba-tiba budaknya itu bawa makanan enak-enak. Lalu Abu Bakar, namanya tuannya yang memiliki budak, ikut makan dan makanan enak, ya. Begitu dikasih tahu langsung dilogok mulutnya. Tadi makan nggak nanya dulu begitu. Oh, kenapa kamu biasanya nggak pernah punya makanan enak-enak? Oh iya, tadi saya habis berbuat dukun, maksudnya pura-pura jadi dukun, orang percaya lalu dia ngasih upah ke saya. Tadi upahnya saya belikan makanan. Abu Bakar tahu itu nilainya haram, barang haram nih. Maka tangannya langsung masuk ke mulutnya, muntahkan semuanya. Nah, ini menunjukkan budak itu hasil kerjanya saja termasuk untuk tuannya. Saking rendahnya, begitu rendahnya budak itu. Budak itu biasanya dari mana? Hasil perang, ya. Tawanan, maka menjadi budak. Dan budak bisa membayar dirinya. Maksudnya melunasi ke tuannya seharga tuannya mau. Termasuk budak yang, kalau tidak salah riwayat, ya, budak yang paling mahal harganya adalah Salman Al-Farisi. Salah? Bukan? Salman, ya, kalau tidak salah. Di mana untuk membebaskan dia sendiri dia harus bayar 40 ukiyah emas. Plus apa? Nanam. Plus harus nanam 300 tunas kurma. Tidak boleh ada yang mati. Kalau ada yang mati diulang lagi. Syaratnya gila itu. Tapi Rasul ikut menanamnya. Agama apa yang seperti ini? Sampai Rasulnya turun tangan ikut menanam, bersatu padu membela sahabatnya. Sampai Salman ketika ditanya, kamu ini siapa? Sahabat Rasulullah atau apa? Bahkan jawabannya Rasul, kamu min ahlil bait sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman bukan termasuk ahlul bait, tapi Nabi mengatakannya min ahlil bait. Ya. Radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi yang perjalanan hidupnya dari pendeta ke pendeta, ya. Jadi dia mendengar agama tauhid, pendeta ini di atas tauhid dia ikuti. Pindah lagi ke pendeta lainnya terus, Masya Allah. Baik. Jadi budak itu memang dalam Islam begitu rendahnya. Tapi walaupun begitu rendahnya, bukan berarti untuk seenaknya dicambuk, direndahkan, ya. Tidak, dia tetap diperlakukan sebagai manusia, diberikan haknya, diberi makan, ya. 6. Dalam riwayat lain dikatakan, faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, sekarang budak ini berarti bebas karena Allah. Wa qala ama innaka law lam taf'al lafahatkan naru, ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, seandainya engkau tidak melakukan, yakni tidak membebaskan budak tadi, niscaya neraka akan menghanguskanmu. Dari surat Muslim. Ya. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, ya, Nabi pernah bersabda, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa innahu kafaratahu an yu'tikahu. Ini menguatkan redaksi yang tadi kedua, ya. Barang siapa yang telah memukul atau menampar budak miliknya sebagai hukuman atas perbuatan yang tidak dikerjakannya, ya. Sebagai hukuman atas perbuatan yang tidak dikerjakannya. Berarti salah. Menghukum tapi salah. Maka penebusnya adalah apa? Kafaratnya adalah membebaskan budak tadi.
Dan Nabi juga mengatakan innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang telah menyiksa manusia di dunia, termasuk pada budaknya, menyiksa orang-orang ya, tawanan-tawanan misalkan. Jadi dalam Islam orang di penjara pun bukan kemudian disiksa sebolehnya, tidak bisa sebegitu juga. Termasuk bahkan orang-orang yang di penjara pun bukan untuk disiksa ya. Bahkan di kerajaan mana kalau nggak salah Qatar atau yang ada di daerah Timur Tengah itu yang mengikuti madzhab Malik. Jadi tiap pekan itu istrinya boleh mengunjunginya untuk biar menyalurkan syahwatnya. Padahal tahanan. Ditanya katanya madzhabnya Imam Malik. Ya, mengikuti madzhabnya Imam Malik. Membolehkan tahanan diberi hak untuk menunaikan haknya kepada istrinya. Ya. Kalau tahanan di kita tahunan nggak diapa-apain tuh. Ngunjungi doang tuh. Kayaknya yang boleh seperti itu kayaknya yang koruptor kayak malah ya. Ya? Bayar ya. Karena dia koruptor punya duit. Kalau selain itu nggak punya. Oh gitu ya. Kalau mengikuti madzhab Malik malah diizinkan sepekan sekali. Bukan sebulan lagi, sepekan sekali. Insyaallah. Itu tadi ya, memang tahanan pun bukan yang kita boleh untuk zalim kepadanya. Ya, karena kalau menghukum atas apa yang bukan menjadi kesalahannya kan juga tidak boleh. Ya, Masya Allah. Ya, Allah akan mengadab siapa-siapa saja orang-orang yang mengadab manusia di dunia. Hati-hati, menyakiti, menyiksa. Rasulullah pernah lewat dalam melihat seekor keledai yang telah diberi tanda di wajahnya dengan besi panas. Dicap maksudnya ya. Jadi memberikan cap pada hewan pun dilarang, apalagi pada manusia. Apalagi hukumannya bukan kesalahannya ya, kebiri kan sebenarnya bukan hukumannya lebih sesuai. Menghilangkannya. La'anallah alladzi wasama. Allah melaknat orang yang memberinya tanda tadi dengan besi panas. Ya. La'anallah alladzi wasamahu. Itu keledai atau hewan lah ya. Bagaimana dengan orang yang kadang dihukum dengan seperti itu, dipanasi besi, dicap di dadanya, di sininya atau di perutnya, nauzubillah, atau di bawah perutnya ya. Nauzubillah min dzalik. Ini hukuman yang tidak manusiawi. Ya. Tidak dibolehkan. Karena hukuman itu harusnya untuk memberikan efek jerah atau menyelesaikan masalah. Makanya kenapa ada rajam? Itu menyelesaikan masalah soalnya. Kenapa orang yang kafir itu dibunuh? Karena kalau sampai sekarang kan akhirnya kita jadi orang bingung kan. Karena orang kafir akhirnya dibunuh. Maksudnya kafir murtad itu harusnya dibunuh. Man baddala dinu faqtulu kainan man kan, kata Nabi. Orang yang keluar dari agamanya harusnya dibunuh siapapun orangnya. Karena nggak ada hukuman ini, maka timbul permasalahan berikutnya itu apa? Anak-anaknya orang murtad. Gimana tuh hukumnya Ustaz? Apakah dihukumi sebagai kitabiah, ahli kitab yang sesungguhnya atau bukan? Maka para ulama sebagian mengatakan dia bukan ahli kitab. Berarti dalam arti tidak boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab yang hasil dari keturunan orang murtad tadi. Paham ya? Tadinya dia muslim, kemudian karena ekonomi apa, kemudian murtad. Karena murtad dia kemudian tetap punya anak. Nah, anak-anaknya ini kan sebenarnya bukan dari awal ya, bukan ahli kitab dari awal. Nah itu akhirnya timbul hukum lain tuh. Padahal ada asalnya adalah keturunannya harusnya menjadi kitabiah juga, wanita ahli kitab. Tapi tidak bisa disebutkan ke sana. Dan inilah fatwa para ulama yang kontemporer hari ini mengatakan demikian. Bahwa larangan menikahi kitabiah hari ini karena bisa jadi kebanyakan kitabiah sekarang bukan kitabiah sesungguhnya. Padahal pada asalnya boleh menikahi ahli kitab wanita ya. Yang dibolehkan wanita ya, maksudnya laki-laki menikahi wanita. Muslim menikahi kitabiah itu boleh. Nah, tapi kenapa muncul kemudian fatwa seperti itu? Karena tadi sanksi dengan keadaan sesungguhnya ya, sanksi diragukan dengan kondisi sesungguhnya. Juga dikatakan oleh Imam Dabi di sini riwayat yang lainnya, man qatala nafsan mu'ahadan bi ghairi haqqiha lam yajid raihatal jannah.
beliau menyebutkan tentang membunuh kafir mu'ahad, ya. Barang siapa yang telah membunuh jiwa orang yang di bawah naungan perjanjian, kafir mu'ahadnya, kafir mu'ahad, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium sejauh perjalanan 500 tahun, Masya Allah. Dalam riwayat lain dikatakan 40 tahun. Ya, fa inna riha la yujadu masirat arba'ina sana. Itu riwayat lainnya. Siapa orang kafir mu'ahad? Ya orang-orang yang ada berjanjian dengan kita, ya. Seperti diplomasi, hubungan diplomasi negara-negara yang lain sepakat semuanya untuk tidak saling memerang. Itu dari kafir mu'ahad. Kita ke sana aman, mereka ke kita aman, semuanya kan sepakat tidak saling memerang. Nah, sedangkan lagi ke Indonesia misalkan lagi di hotel apa dibom, nah, ini melarang. Islam melarang hal seperti ini, membunuh jiwa mu'ahad, ya, kafir mu'ahad sekalipun. Ya. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la yujadu masirat arba'ina sana. Dalam riwayat lain begitu, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, bahayanya al-baghyu dan larangan-larangan berbuat semena-mena baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, termasuk kepada budak, ya. Termasuk juga pada hewan dilarang, ya. Bahkan pada orang-orang kafir sekalipun. Jadi tindakan semena-mena tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Maka orang yang berbuat semena-mena atas dasar agama, mengatasnamakan agama, dia telah berbuat kesalahan. Berbuat semena-mena atas dasar, ya, karena nasab, merasa diri mulia, atau sukunya merasa mulia, maka tidak pernah dibenarkan dalam Islam, ya. Tidak boleh seorang ya bagi ahadun ala ahadin, ya, untuk mendolimi atas orang lain di atas orang lain. Maka diperintahkan yang tawadu, alasannya itu, ya, la hatta la ya bagi ahadun ala ahadin, agar tidak seorang pun berbuat aniaya, berbuat semena-mena atas orang lain. Nah, demikian. Mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol. Kita kan kalau misalnya sholat itu kedua atau keempat itu kan duduknya iftirosh sama Tawaruk. Di kita. Tapi kalau di Mekah waktu kami di sana, yang mungkin nggak ada itu namanya tawaruk itu. Itu bagaimana? Tawaruk itu yang 4, ya? Ya yang begini. Jadi mereka iftirosh semua. Iya. Bisa jadi kenapa mereka melakukannya seperti itu? Maksudnya kenapa tidak melakukan tawarruk? Pertama, saya merasa yang termasuk agak berat badannya, ya. Jadi kalau orang yang badannya besar biasanya memang untuk tawarruk susah. Makanya dia lebih memilih iftirosh meskipun rakaatnya 4. Yang kedua, bisa jadi jamaahnya sangat berdesak-desakan. Sehingga kalau dia melakukan tawarruk berarti nginjek orang lain pasti, ya. Itu bisa jadi alasannya itu. Dan Mekah apalagi jamaahnya yang begitu sangat banyak, bisa jadi kebanyakan orang sana tidak melakukan tawaruk misalnya, kalau yang antum lihat gitu, bisa jadi alasannya itu. Kita ketemui alasannya adalah karena khawatir menyakiti orang lain. Dan itu tidak mengapa, maksudnya kita memilih untuk tetap iftirosh dengan alasan tidak menyakiti orang lain. Nah, ini alasan yang dibenarkan, ya. Kadang ada orang ingin mengamalkan sesuai sunnahnya, tetapi kadang justru menyakiti orang lain, nggak boleh. Memang sunnahnya tawarruk 4 rakaat itu, maksudnya rakaat yang keempat duduknya tawarruk. Tapi kalau dengan kita duduk tawarruk itu, apalagi aki-aki misalnya, ya, samping kita atau anak kecil malah jerit gitu, ngok, maka lebih baik jangan, ya.
dengan diamal. Karena orang-orang yang badannya gede bisa jadi memang butuh tempatnya gede Pak, untuk tawaruk. Iya susah pasti kan, kaki ini sudah susah untuk ditekuk biasanya. Ya, maka dibolehkan kita pakai iftirash. Para ulama membolehkan. Ya. Jadi alasannya khawatir zalim. Kenapa kita tidak mencium hajar aswad? Karena khawatir mendolimi orang lain. Iya kan? Iya, kalau mau berebut mah sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi apakah itu afdol? Enggak. Enggak ada afdoliyahnya. Enggak ada. Justru mendolimi orang lain itu dosa lebih besar daripada sekedar keutamaan mencium hajar aswad tadi. Ya tidak? Jangan sampai ingin sunnah tapi malah dosa besar. Tidak alal akharin, menyakiti orang lain. Hati-hati. Nah, memang kalau orang beragamanya tingkat tinggi berarti begitu Pak. Jadi dia lebih menghormati hak orang lainnya lebih tinggi ketimbang sekedar egonya gitu ya. Oh saya pengen nyium hajar aswad. Enggak. Kalau sampai menyakiti orang lain mendingan ya nggak usah. Ya. Cukup kisbah. Kan dibolehkan. Atau gini saja ya. Isyarat. Biasanya kisbah harusnya isyarat saja yang benar ya. Karena Nabi mata asyara. Ya. Ada kisbah tidak ada dalilnya kayaknya. Dalilnya adalah isyarat. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Sudah tengah 9, alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Alhamdulillah kita merampungkan 2 bab malah. Poin ke 47 dan dosa besar 47 dan 48. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.